Pemukatibiladil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu rukun-rukunnya salat atau penentu sah dan tidaknya salat kita. Yang kemarin diterangkan ada 18. Yang pertama kemarin niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat baca Fatihah, yang nomor 5 kemarin ruku, nomor 6 tumakninah dalam ruku, nomor 7 i'tidal bangun dari ruku, nomor 8 tumakninah di dalam i'tidal, nomor 9 sujud 2 kali dalam 1 rakaat, nomor 10 tumakninah di dalam sujud, nomor 11 duduk di antara 2 sujud, nomor 12 tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud, nomor 13 duduk yang akhir menjelang salam, nomor 14 kemarin membaca tasyahud, nomor 15 sekarang ya. Wal khamisu asyara, dan adapun yang nomor 15 itu as-sholatu membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di julusul akhir. Jadi termasuk rukunnya sholat yaitu membaca sholawat gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang mau melaksanakan sholat itu minimal pasti 5 kali dalam sehari semalam membaca sholawat. Umpama kok tidak pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal ya ditambah maghrib, isya, zuhur, asar, ditambah 9 kali minimal itu. Fihi di dalam julusul akhir, ketika duduk setelah membaca tasyahud. Fil julusi di dalam duduk al akhiri yang akhir, ba'dal firaqi setelah selesai minat tasyahudi dari membaca tasyahud. Wa qalus sholati, dan adapun paling sedikit-sedikitnya sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, paling sedikitnya itu. Paling pendeknya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Berarti terus salam Pak? Iya, kalau dia nak pakai yang paling pendek. Tapi yang paling utama yaitu sholawat yang sudah dianjurkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh para ulama, yaitu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu sholawat yang paling bagus, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Wa asy'ara, dan berisyarat apa kalamul musonnifi, kalamnya Kiai Musonnef, anna sholata, sesungguhnya membaca sholawat alal ali atas keluarganya Nabi itulah tajibu, hukumnya tidak wajib. Wahwa adapun hukum itu kadalika ya memang demikian. Bal hiya, balik adapun tidak wajib itu sunnatun, hukumnya sunnah. Wa ala ali Muhammad itu hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah ya jangan disepelekan. Nah, kalau usahakan ya dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu sudah tahu ya bahwasanya ketika tasyahud akhir
paling pendek termasuk membaca sholawat adalah termasuk rukun. Usahakan diri sendiri dengar, termasuk bacaan tasyahud kemarin. Diri sendiri usahakan dengar, jangan umi-umi wae suaranya tidak ada. Nah itu kalau dalam fikihnya, kalau ingin meningkatkan kualitas sholatnya, hukumnya menjadi tidak sah. Nah, itu begitu. Wasadisu, dan adapun yang wasadisu asaro, dan adapun yang ke-16 itu atas 5 tuh membaca salam al-ula yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajibu, dan hukumnya wajib apa iqa'us salami, meletakkan salam halal qu'udi ketika masih duduk. Nah, jadi salamnya itu ketika masih duduk. Yang menjadi rukun salamnya loh ya, bukan olehnya loh ya. Kalau nolehnya itu sudah termasuk sunnah. Tapi walaupun sunnah ya usahakan dikerjain. Apalagi Pak Imam ya kan, noleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam noleh tidak. Nanti takut bahaya ya kan. Malam ini ngaji tahu ya kan. Wah yang wajib itu cuman salamnya, nolehnya tidak wajib. Ya, terus nanti Pak Taufik praktekkan pula ya kan itu. Sholat makmumnya banyak nggak noleh. Sudah itu salamnya cuma sekali pula. Assalamualaikum warahmatullahi, terus diem, noleh tidak. Nah sudah. Ya kan? Gara-gara ngaji denger ibaratnya salam itu yang wajib cuman yang pertama, dan yang wajib cuman ucapan salamnya. Nolehnya hukumnya sunnah. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Noleh yang kedua hukumnya sunnah. Tapi jangan tidak dipraktekin Pak Taufik ya, bahaya. Qalal mu'allif rahimahullah. Nah ini yang praktek itu biasanya kalau yang orang yang apa biasanya ya, orang yang umroh itu, nah, itu biasanya itu kalau ingin nyium hajar aswad, ingin berdoa di multazam, ingin megang Ka'bah, nah itu biasanya itu Pak Taufik. Salam pertama langsung tegak. Nah, kalau itu tidak kebagian dia, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, itu berarti usahakan salamnya masih dalam keadaan duduk. Dan minimal diri sendiri harus dengar. Jadi ada 5 ya, yang minimal diri sendiri itu harus dengar dalam bacaan. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar. Nomor 2 membaca Fatihah. Nomor 3 membaca tasyahud. Nomor 4 membaca sholawat. Nomor 5 ini yang terakhir, yaitu membaca salam. Minimal diri sendiri harus dengar. Jangan noleh wae, cuman malah nggak baca salam. Berarti cuman melakukan sunnah, tapi yang wajib tidak dikerjakan. Itu sama kejadian di kita ini Pak Taufik ya. Kalau yasinan seru wegep ya kan. Tapi kalau sholat pada ndak mau, aduh repot ya kan. Padahal normalnya orang Islam itu sholat. Orang Islam yang normal itu ya sholat. Justru kalau yang ndak sholat itu malah nggak normal gitu ya. Terus normalnya lagi orang Islam itu kalau bisa sholatnya ya di masjid. Kalau ndak di masjid agak-agak kurang normal. Masjid atau musola yang biasanya untuk berjamaah. Nah, itu begitu kalau bisa. Berarti nggak boleh di rumah Pak ya? Ya boleh kan gitu. Cuman selebih baiknya, khususnya sholat yang wajib atau sholat yang fardu itu. Karena untuk dakwah, untuk nunjukkan kepada umat, kepada masyarakat bahwa sholat itu hukumnya wajib gitu. Kalau sekarang itu agak heran nih orang sholat terus tuh orang kok heran, padahal itu normal. Normalnya orang Islam ya sholat. Lah ini orang Islam pas sholat terus kok katanya wah alim nian, belum telap aku macam tuh. Nah sudah repot nian sekarang. Wa qaluhu, dan paling sedikit-sedikitnya salam itu assalamualaikum, lafaz assalamualaikum marrotan, bilangan wahidatan yang sekali, yang menjadi rukun yang sekali atau yang pertama itu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya salam itu assalamualaikum warahmatullahi, lafaz assalamualaikum
warahmatullah. Marrotaini 2 kali. Yaminan dalam keadaan menoleh ke kanan, wasimalan juga menoleh dalam keadaan ke kiri. Terus diingat-ingat ya, membaca salam itu yang betul harus gitu, jangan assalamualaikum. Kalau dalam fikihnya, kalau tidak assalamualaikum, kalau dia bilangnya assalamualaikum, nah itu malah hukumnya tidak sah sholatnya. Nah, itu ya. Bahkan termasuk salam yang tidak wajib dijawab, yaitu yang tidak benar ucapannya. Itu tadi assalamualaikum. Nah, jangan assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Nanti kebiasaan dalam sholat ya begitu, assalamualaikum. Nah, jangan ya. Nah, iya sekarang tuh aneh-aneh, salam padu diganti Assalamualaikum. Apa alaikum itu? Assalamualaikum itu salam yang benar. Kalau tidak seperti itu, tidak wajib kita menjawab. Terus salam yang wajib menjawab itu kalau belum didahului kata-kata apapun. Nah itu. Kalau sudah Pak Topik dahuluin Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu hukumnya sudah nggak wajib lagi kita jawabnya, menjadi sunnah. Itu pokok awal mau apapun itu berucap ya lafadz assalamualaikum itu dulu, baru hamdalah, baru sholawat, baru amma ba'du. Nah itu rukun khitobiyah tuh begitu Pak Topik. Itu masa nggak hafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammadin, amma ba'du, baru ngomong. Nah itu usahakan caranya begitu ya, khususnya ya yang macam Pak Topik gitu ya kan itu ya. Kalau malah macam-macam nganten baru itu ya terserahlah kan gitu, nganten baru ya kan nggak serontol lagi dia kan gitu, serah ya. Cuman kalau macam Pak Topik ya usahakan begitu ya, usahakan ibaratnya bacaan salamnya benar. Andai kan sambutan Pak Topik, biasanya Pak Sekdes kalau sambutan ya kan usahakan salamnya yang benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum gitu baik. Asnya itu maksudnya yang benar gitu. Terus baru alhamdulillah, baru Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'du. Nah, usahakan begitu ya. Masa nggak hafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu pakai wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, atau ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Umumnya kan begitu ijazahnya. Ada yang lebih pendek, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, amma ba'du. Itu paling pendek ya. Itu. Baru ngomong gitu caranya. Qalal mu'allif rahimahullah, itu seperti itu. Terus salam kalau kok di majelis seperti ini, itu andaikan ada satu orang yang salam masuk, maka hukumnya fardu kifayah untuk menjawabnya. Andaikan ada salah satu yang menjawab, itu sudah sah, nah, sudah tidak berdosa semua gitu. Tapi Pak kalau di penceramah kok 3 kali, ya itu kan supaya Pak Sekdes bangun, supaya kelihatan rame kan gitu, supaya semangat gitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Tapi kalau Pak Sekdes tanyai, jadi macam mana lah Pak hukumnya 3 kali, entah tahu entah tidak juga. Witir itu tempatnya bukan masalah di salam gitu loh. Witir itu tempatnya di sesuatu yang lain. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Kakek dimarah-marahin pula jangan. Untuk menarik perhatian gitu ya. Itu salam. Terus usahakan salamnya yang benar, itu yang wajib dijawab. Wasabi asaro, dan adapun yang ke-17 itu niatul khuruji, niat keluar minas sholati, dari sholat. Nah ini yang enggak ada di rukun sholat di kitab-kitab yang lain. Wahada, dan adapun inilah niat keluar dari sholat itu wajibun, wajah marjuhun yang unggul. Wakilah, dan dikatakan layajibu, hukumnya tidak wajib apa dalika demikian niat keluar dari sholat. Niatul khuruji artinya niat keluar. Wahadal wajib, dan inilah wajah. Wa adapun tidak wajib ya, niat keluar dari sholat itu al-asohu yang paling benar.
nanti repot pula ya kan. Wong yang kemarin tak paham tak tidak, disuruh pula ketika salam niat keluar dari sholat. Wong yang niat ketika takbiratul ihram tak sudah bener tak belum, ya kan gitu. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya niat sholat itu tuh sudah bener tak belum. Apalagi ditambah ini lagi ya kan, tambah pusing nanti. Untung dibuat di sini tidak wajib. Gitu. Wasaminu asara, dan adapun yang ke-18 itu tartibul arkani, meruntutkan rukun-rukunnya, mengurutkan rukun-rukunnya gitu. Jadi ya sebelum rukuk ya berdiri dulu, terus rukuk, terus i'tidal, terus sujud. Jangan setelah rukuk terus sujud, terus nanti ngulang i'tidal lagi. Ya, jangan begitu. Namanya tidak tertib. Hatta baina tasyahudil akhiri, hingga antara tasyahud akhir, baina tasyahudi, antara tasyahud al akhir yang akhir, wassolati, dan juga antara sholat, membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara tahiyat atas tasyahud dan sholawat itu harus didahulukan tasyahudnya. Jangan sholawat dulu baru tasyahud gitu. Fihi, di dalam julusul akhir. Wa qauluhu, dan dawuhnya Kiai Musonef alama, atas hukum dakarna yang menerangkan siapa sahihu kepada ma, itu yustasna, dikecualikan minhu dari alama dakarna apa wujudul muqaranati niyati, wajibnya serempaknya niat li takbiratil ikhrami, kepada takbiratul ikhram. Kalau niat dengan takbiratul ikhram ya serempak. Wa muqaranatil julusil, dan juga serempaknya duduk al akhir yang akhir, litasyahudi, untuk membaca tasyahud, wassolati, dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usahakan dihafalin, usahakan dipahamin syarat sebelum sholat kemarin, terus rukun-rukun sholat, supaya dalam kita sholat itu bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi andaikan kok dipraktekkan rukunnya tok, itu cepat sholat itu, ya kan? Coba berdiri, ya kan? Berdiri gini, terus takbiratul ihram serempak dengan salam, Allahu Akbar, hati ini niat, terus baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin. Pokok baca doanya kan sunnah, tumak ninanya yang wajib, ya kan? Diem kira-kira bacaan subhanallah, i'tidal, nah ya kan, terus diem kira-kira lafadz subhanallah, sujud 2 kali, kira-kira lafadz subhanallah, terus tumak ninah ya, duduk di antara 2 sujud, terus tasahud akhir tadi, terus salam. Kalau rakaatnya 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 ya 3 kali, kan cepat gitu ya. Itu ya, cuman usahakan sunah-sunahnya juga dibaca. Ini besok masalah sunah-sunah sholat, wassolatu sunanuha qabla dukhul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.